Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdan Irsyad Fatur Rahman dari anggota kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah demokrasi. Demokrasi antara teori dan praktik. Demokrasi adalah berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari demos dan kratos atau kratein yang berarti pemerintah rakyat. Asasnya demokrasi yaitu sesuatu yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan suatu jalan untuk melakukan perubahan atas apa terjadi pada masa lampau dan mengembalikan hak menentukan pemimpin kepada rakyat. Penguasa di bawah pengawasan rakyat. Sejarah demokrasi adalah sejarah sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Kota Mesopotamia telah menerapkan bentuk sederhana dari demokrasi sendiri. Meskipun pada masa itu demokrasi masih belum dikenal, rakyatnya seringkali berkumpul untuk berdiskusi mengenai permasalahan dan lalu mengambil keputusan berdasarkan hasil mufakat. Dan pada tahun 508 1000 Masehi, pada penduduk Athena di Yunani mulai membentuk sistem yang merupakan dasar dari demokrasi modern. Setiap kota di Yunani memiliki sistem pemerintahan yang bermacam-macam. Ada yang oligarki, demokrasi, monarki, dan tirani. Kota Athena mencoba sebuah model pemerintahan yang baru, yaitu demokrasi langsung. Pada akhirnya sistem demokrasi ini dicontoh oleh bangsa Romawi. Bangsa Romawi kuno pada tahun 510 1000 Masehi sampai dengan 27 1000 Masehi, bangsa Romawi menggunakan sistem demokrasi perwakilan. Selanjutnya, demokrasi universal. Demokrasi universal atau juga disebut Shokoguru adalah sebuah pilar-pilar ataupun hasil yang melandasi terbentuknya suatu sistem. Demokrasi dalam suatu negara adalah menurut Al-Mudi adanya pilar-pilar itu sebagai berikut. 1. Kedaulatan rakyat. 2. Pemerintahan dari rakyat. 3. Kekuasaan mayoritas. 4. Hak minoritas. 5. Jaminan HAM. 6. Pemilihan yang bebas, jujur, dan adil. 7. Persamaan di depan hukum. 8. Proses hukum yang wajar. 9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional. 10. Pluralisme. 11. Toleransi, kerjasama, dan mufakat. Sekian penjelasan dari saya. Akan dilanjut oleh teman saya, Nurlaili Fatimah. Saya Nurlaili Fatimah akan melanjutkan presentasi dari Saudara Ferdian. Di sini ada jenis-jenis demokrasi. Demokrasi memiliki banyak jenisnya. 1. Demokrasi menurut cara aspirasi rakyat. Ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. 2. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Ada demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Demokrasi rakyat merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang bersumberkan pada nilai-nilai budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat. Demokrasi Pancasila fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi. Suatu negara dikatakan demokratis apabila dalam sistem pemerintahannya mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Robert Allendale, terdapat 7 prinsip demokrasi yang harus ada dalam sistem pemerintahan, yaitu 1. Kedaulatan di tangan rakyat. 2. Adanya kebebasan menyampaikan pendapat. 3. Adanya kebebasan mengakses informasi. 4. Adanya pemilihan yang teliti dan jujur. 5. Adanya kebebasan berserikat. 6. Adanya hak memilih dan dipilih. 7.
Pemberlakuan hak adat yang tetap berpedoman kepada keadilan dan kebenaran. Dan selanjutnya, ada nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai yang terdapat dalam demokrasi antara lain: 1. Kesetaraan warga. 2. Rasa percaya dan kerjasama. 3. Pluralisme. 4. Kebebasan berkelompok. Dan terdapat juga parameter demokrasi. Parameter demokrasi yaitu untuk mengukur seberapa jauh kadar demokrasi sebuah negara. Parameter demokrasi antara lain: 1. Pembentukan pemerintah melalui pemilu yang jujur dan adil. 2. Sistem pertanggungjawaban pemerintah. 3. Pengaturan sistem dan distribusi kekuasaan negara. 4. Pengawasan rakyat terhadap jalannya pemerintahan. Islam dan demokrasi dalam konteks Indonesia. Yang pertama, politik Islam era demokrasi liberal. Era demokrasi liberal ditandai dengan dikeluarkannya Maklumat 10 Bung Hatta, berisi tentang diberinya kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk mendirikan partai-partai guna menyalurkan aspirasi politiknya. Pada 29 September 1955, diadakan pemilu pertama di Indonesia. Perbedaan pendapat antar partai-partai mengenai dasar negara tidak menemukan kata mufakat. Soekarno akhirnya mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959. Hal ini menandai gagalnya upaya umat Islam untuk melakukan formalisasi Islam ke dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Maka, pergerakan Islam beralih ke dalam pergerakan senjata. Di beberapa daerah di Indonesia muncul gerakan separatisme dengan mengatasnamakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Ya teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Politik Islam era demokrasi terpimpin. Era ini dapat dianggap sebagai masa-masa sulit bagi partai Islam. Setelah mengeluarkan dekret, Soekarno memaksa pembubaran Partai Masyumi pada 17 Agustus 1960. Partai Masyumi dipaksa membubarkan diri karena dianggap oposisi dan menentang revolusi. Soekarno juga menuduh bahwa Masyumi berada di belakang pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di daerah. Banyak mantan tokoh Masyumi yang mendekam dalam penjara tanpa proses hukum yang wajar akibat perlawanan terhadap Soekarno. Barulah setelah gagalnya pemberontakan PKI 1965, tokoh-tokoh tersebut menikmati kebebasan. Sebaliknya, 3 partai Islam lainnya, yakni NU, PSII, dan PERDI, berusaha menyelesaikan diri dengan demokrasi ala Soekarno tersebut. Mereka bersikap akomodatif sehingga bisa hidup berdampingan dengan Soekarno dan bertahan dalam alam demokrasi terpimpinnya Soekarno. C. Politik Islam dan demokrasi Pancasila. Pada awalnya, Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto memberikan sebersit harapan di kalangan masyarakat, khususnya umat Islam. Buat umat Islam, khususnya para tokoh bekas Masyumi yang mengharapkan tampilnya kembali kekuatan Islam politik. Namun, akhirnya mereka menelan kekecewaan. Pemerintah Orba yang mendukung sepenuhnya oleh militer tidak bersedia merehabilitasi Masyumi dan tidak mengizinkan para eksponennya untuk terlibat dalam politik praktis. Gagasan yang disampaikan Nurcholish Madjid atau akrab disebut Cak Nur, Islam yes, politik Islam no, menjadikan pergerakan Islam yang semula radikalis menjadi Islam yang kultu, membuat Orde Baru semakin akomodatif dengan umat Islam. Hal ini bisa dilihat dari banyak dibentuknya organisasi-organisasi Islam seperti ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan HMI, Himpunan Mahasiswa Indonesia. D. Politik Islam era Reformasi. Di era reformasi ditingkatkannya pemerataan Islam yang dahulunya bersikukuh untuk terus berusaha
menjadikan syariat Islam sebagai bagian struktural dasar negara sudah mulai berangsur meredam. Umat Islam mulai menyadari pentingnya kehidupan yang bertoleransi, saling berdampingan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara sesama umat non-muslim. Dari segi ini, tokoh-tokoh Islam Indonesia yang membawa umat Islam Indonesia juga sudah mulai menyadari bahwa strategi ini sangat mujarab, meskipun tidak bisa merubah secara struktural, tetapi secara substansi sesuai dengan ajaran dalam agama Islam, yakni menjaga ukhuwah basyariah tanpa perlu radikalisme pada waktu tempo dulu. Terima kasih dari saya. Apakah ada pertanyaan?